Film-film ini mungkin jauh lebih bagus kalau diingatan kalian. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film yang gak sebagus yang kamu ingat. Di daftar ini kita akan melihat film yang mungkin pernah kamu tonton sejak lama dan tentu kamu sukai. Tapi sekarang film itu tidak memenuhi standar saat ini. Tentu ada spoiler alert. Nomor 10, Dude, Where's My Car? Dalam hal komedi stoner, banyak film yang lebih baik daripada Dude, Where's My Car di tahun-tahun sejak film itu dirilis. Good boy, Jackal. Good boy. Breathe. There you go. Dude, your dog's a stoner. Yap, cerita yang sangat bodoh tentang malam yang gila, mobil yang hilang, dan juga sci-fi yang rada nerdy, ternyata kalau digabung tidak terlalu bagus. Dude, Where's My Car terlihat dan terasa seperti film TV yang buruk, penuh dengan lelucon yang sekarang nggak terlalu lucu, atau emang sebenarnya nggak lucu dari dulu. Bahkan pesona Sean William dan Ashton Kutcher nggak bisa menyelamatkan film ini. Dude, what does my tattoo say? Sweet! What about mine? Dude, what does mine say? Sweet! Percaya deh, mendingan kalian nonton Pineapple Express atau Harold and Kumar Go to White Castle. Dude, where's my car? Where's his car, dude? Nomor 9, Garden State. Ditulis dan disutradarai oleh Zach Braff, drama komedi romantis ini sebenarnya menjadi hit kejutan di Sundance dan kemudian mendapatkan penghargaan dengan soundtrack peraih Grammy, daya tarik hipsternya, dan kisah yang terinspirasi dari kehidupan Braff sendiri. Garden State sebenarnya nggak terlalu heboh di box office, tapi penonton masih menyukainya. What are you listening to? The Shins. You know them? No. You gotta hear this one song. It'll change your life, I swear. Sayangnya kalau kamu tonton ulang, kamu mungkin akan menyadari kalau film itu nggak sebagus yang kamu tonton saat lama. Film tersebut terlalu serius untuk konsepnya sendiri, dan juga terlalu berusaha keras untuk menjadi unik. You're the alligator? You can tell by the hands. Sementara itu, karakter Natalie Portman telah diberi label sebagai Manic Pixie Dream Girl. Karakter wanita yang kosong dan hanya ada di film untuk membantu saja. Ya biasanya sih nggak bantu protagonisnya. How you feeling? Safe. Nomor 8, Casper. Morning. Oh, no, please don't scream. I promise I won't hurt you. I'm a ghost. Yes, I admit it, but I'm a friendly ghost. You have to trust me. Siapa sih yang nggak pernah nonton Casper ini? Kita semua pasti suka nonton pada masanya. Tapi mungkin kamu akan sadar kalau film ini jauh lebih jelek dibanding yang kamu I couldn't pikirkan. stop. I was having so much fun. Got late. Got dark. Got cold. Adaptasi live action dan CGI dari komik strip anak-anak klasik ini memutuskan untuk menyelami backstory Casper, menunjukkan kepada semua anak kalau Casper dulunya adalah seorang anak sama seperti mereka tapi meninggal. What's it like to die? Like being born. Only backwards. Banyak nggak ya orang tua yang nggak siap untuk membicarakan hal kematian saat mereka keluar dari teater? Lebih sedihnya lagi, film berakhir dengan Casper diberikan bentuk manusia sekali lagi. Hanya untuk dimatikan lagi. Gue sih kasihan ya sama Casper. Nomor 7, Batman Forever. Semua orang ingat betapa mengerikannya Batman dan Robin. Tapi aku yakin kalian juga tidak ingat kalau Batman Forever hampir sama jeleknya kayak Batman dan Robin. Jim Carrey dan Tommy Lee Jones memainkan The Riddler dan Two-Face dengan cara berlebihan. Sementara Val Kilmer yang tampak bosan menggantikan peran Batman yang sebelumnya dimainkan oleh Michael Keaton. Release Chase. This is between you and me. And me. And me. Film ini menunjukkan kejelekan yang mengerikan dari Batman and Robin, tapi di tingkat yang lebih rendah, yang berarti film ini tidak terlalu menyenangkan untuk ditonton. Tapi di sisi baiknya, film itu memberi kita video musik yang gila untuk Kiss from a Rose dari Seal. Nomor 6, American Beauty. American Beauty mendapatkan pujian besar-besaran pada debutnya, memenangkan 5 Academy Awards di tahun 2000 termasuk film terbaik. You wanna see the most beautiful thing I've ever filmed? Tapi kalau kita lihat saat ini, film tersebut nggak bertahan dalam ujian waktu. Dan kritikus serta penonton sebagian besar setuju bahwa drama itu dinilai terlalu tinggi. I'm sorry. You got the wrong idea. Rada meresahkan dan sulit untuk ditonton, dan hampir setiap aspek terkesan berlebihan. Film ini jauh lebih canggung daripada yang pertama kali kita lihat. Bahkan sutradaranya, Sam Mendes, mengakui dalam wawancara kalau dia memahami beberapa kritik terhadap filmnya sendiri.
Sometimes I feel like I'm seeing it all at once, and it's too much. My heart fills up like a balloon that's about to burst. And then I remember to relax and stop trying to hold on to it. Nomor 5, Flubber. Dengerin ya, kita nggak ada apa-apa sih sama Robin Williams. It's ridiculous. I love you with all my heart. With every cell, with every molecule, with every atom. I love you on a subatomic level. Remake Disney tahun 97 ini jelas dimaksudkan untuk menjadi film komedi yang aneh bagi aktor tersebut yang berada di puncak Hollywood selama rentang karirnya. Sayangnya film sci-fi ilmiah ini sebuah bencana. Meskipun kita mungkin gak menyadarinya ketika kita masih kecil, tapi coba nonton lagi deh. I know you didn't. I was just having a little fun. I'm here to sell you the flubber. Plot Flubber benar-benar tidak menarik. Ya nggak apa-apa sih kalau emang filmnya lucu, tapi nyatanya sih nggak lucu sama sekali. Untungnya menurut kita ini satu-satunya film setback untuk Robin Williams. Ya untungnya kita nggak akan lihat Robin Williams lagi dengan lendir hijau itu. Mom, Flubber's gone. Get back here! Nomor 4, The Boondock Saints. Kamu mungkin punya kenangan indah tentang The Boondock Saints, tapi gue pengen tanya deh, kapan terakhir kalian benar-benar menontonnya? Film ini begitu serius sehingga segera menjadi sulit untuk nggak tertawa. Dan semua lawakan yang sebenarnya dalam film itu kelihatannya nggak lucu. Do this every goddamn day. Sort of like 7-Eleven. We're not always doing business, but we're always open. Satu-satunya kualitas yang bagus dari The Boondock Saints adalah Willem Dafoe yang memutuskan untuk mendorong penampilan aktingnya jauh lebih hebat dari yang lain. They exited out the front door. They had no idea what they were in for. Thriller action emang seringkali terasa seperti menampilkan kekerasan dan sadis yang berlebihan. Tapi terlepas dari kekerasan dan Willem Dafoe, film ini menurut kita nggak keren sih. For a few seconds, this place was Armageddon. There was a firefight! Kalau kalian coba nonton lagi, kalian akan ngerti kenapa. Nomor 3, Space Jam. Yang nggak bisa bohong, gue pun tetap kepo tentang sequel Space Jam yang dipimpin LeBron James nanti. What kind of camera is that? Tapi coba deh kalian nonton Space Jam yang pertama. Menghilangkan semua nostalgia di balik Space Jam, film olahraga ini terasa lebih seperti endorsan perusahaan daripada film live action animasi yang asli. Dengan akting kaku dari Michael Jordan, cerita yang mengecewakan tentang karakter klasik dan animasi lumayan jauh banget dengan standar yang ditetapkan oleh Looney Tunes yang asli. Oh, look out for that first step, Doc. It's a real Lulu. Bugs Bunny. Meskipun cukup menyenangkan untuk memenangkan banyak anak-anak, film ini terasa terburu-buru dan potensinya sangat disayangkan. Tapi siapa yang tahu, mungkin LeBron James bisa membuatnya lebih baik. But I'm gonna take this opportunity to retire from the game of basketball. No, come on. No, I'm gonna retire right now, and that's all there is to it. I'm gonna go out on top undefeated and untied. That's the way it's gonna be. Nomor 2, Avatar. Ingat nggak semua orang ngebahas mahakarya teknik dan sinematis yang dibuat oleh James Cameron? Film ini memecahkan begitu banyak rekor box office. Harusnya bagus kan? Kita sih biasa aja. Parker, you know, I used to think it was benign neglect, but now I see that you're intentionally screwing me. Grace, you know, I enjoy our little talks. Menampilkan cerita yang telah diceritakan berkali-kali, efek visual melelahkan yang memenuhi layar, dan nggak terlalu menambah nilai filmnya sendiri, dan banyak hal-hal yang membuat kita nggak terlalu bersemangat. Sulit untuk percaya kalau ini adalah film fiksi ilmiah epik yang semua orang rindukan di tahun 2000-an. Relations with the indigenous are only getting worse. Yeah, that tends to happen when you use machine guns on them. Right. Dengan 2 sequel yang telah difilmkan di akhir 2010-an, sepertinya kita akan mendapatkan lebih banyak Avatar di tahun 2020-an. Ya kita harap sih lebih baik ya. When? When you are ready. Sebenarnya kalau boleh jujur, menurut gue Batman Forever itu lumayan penting untuk dirilis. Karena kalau nggak ada dia, mungkin kita nggak akan dapat Batman versi Christopher Nolan. Mungkin film yang buruk memang adalah tahapan yang harus kita lewati. BTW, sebelum kita ke nomor 1, mari kita lihat beberapa honorable mention. Lalu kita lihat film nomor 1 yang sebenarnya nggak sebagus itu. Where's your Christmas spirit? That's better. There must be a turbo man around here somewhere. Good night.
Beautiful pie. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Mortal Kombat. What have you done? I made a choice. This is our tournament, remember? Mortal Kombat. We fight it. Mungkin sulit untuk mempercayai hal ini melihat ke belakang. Tapi ketika Mortal Kombat dirilis di bioskop tahun 95, adaptasi video game secara relatif diterima dengan hangat baik oleh kritikus dan juga fansnya. Tapi harus kita akui, mungkin saat itu orang-orang terbawa hype saja. Pay me my tribute. This puny mortal will be no problem. I'll crush him in one blow. All right. Let's dance. Mortal Kombat adalah salah satu pembawa standar film video game yang buruk. Dengan plot yang hampir nggak jelas, dengan adegan berantem murahan dengan koreografi yang mengecewakan, pembacaan skrip yang buruk, dan CGI yang tampak kuno, bahkan untuk standar tahun 95. Mungkin menyenangkan bagi penggemar game pertarungan klasik ini untuk melihat karakternya dihidupkan. Tapi franchise Mortal Kombat pantas mendapatkan jauh lebih baik. Face your worst fear. I'm not afraid of my destiny. Face me! Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.